Pernah kebayang nggak kalau aktivitas sesederhana menanam pohon itu ternyata bisa menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih dalam di diri kita? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah panduan keren dari pesantren ekologi. Panduan ini melihat proses menanam bukan cuma soal hobi berkebun, tapi ini adalah soal membentuk karakter. Oke, kita mulai dari gagasan intinya. Coba kita resapi kutipan ini. Saat tangan kita kotor karena tanah, saat kita menanam, sebenarnya kita tuh lagi diajak buat menggali ke dalam diri sendiri. Ini bukan cuma soal menumbuhkan tanaman, tapi juga melatih, yaitu kesabaran. Tapi tunggu dulu, sebelum kita pegang bibit atau skop, ada pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih kita melakukan ini? Nah, panduan ini membingkai semuanya dalam konteks spiritual yang dalam banget. Setiap aksi kita ternyata punya makna ibadah, sebuah tanggung jawab. Konsep dasarnya itu datang dari Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 30. Kita ini ditempatkan di bumi bukan sebagai penguasa yang bisa seenaknya loh, tapi sebagai khalifah, semacam manajer atau wali amanah yang dipercaya buat merawat dan menjaga planet ini. Dan peran sebagai penjaga itu ada aturan mainnya, jelas banget. Lihat deh ayat ini. Perintahnya tuh lugas, jangan merusak. Tugas kita itu melanjutkan kebaikan, menjaga harmoni yang udah ada, bukan malah mengacaukannya. Inilah fondasi spiritual dari semua ini. Oke, jadi perjalanan dari niat sampai benar-benar jadi karakter itu dirangkum dalam 5 tahap keren yang disebut Pancaniti. Anggap aja ini peta jalan kita. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita bakal fokus ke 3 tahap terakhir yang paling transformatif, Bukti, Bapti, dan Sajati. Yuk, kita masuk ke tahap aksi yang pertama, Niti Bukti. Disinilah semua niat baik kita diuji. Apakah cuma jadi wacana, atau benaran jadi sesuatu yang nyata? Pepatah ini, wah, kena banget ya. Ini inti dari niti bukti. Punya niat mulia buat jaga bumi itu bagus banget, tapi kalau cuma di pikiran, ya nggak ada artinya. Niat itu harus dibuktikan dengan tindakan, dengan tangan yang kotor karena tanah. Bahkan, cara menanamnya itu sendiri adalah sebuah pelajaran. Ini bukan sekedar mindahin bibit dari polybag ke tanah loh, tapi ini adalah proses yang penuh rasa hormat. Setiap langkahnya, dari menggemburkan tanah sampai melindunginya, itu kayak bentuk komunikasi kita dengan makhluk hidup lain. Nah, ini nih yang menurut saya paling luar biasa dari tahap aksi ini. Coba deh kita renungkan dalil ini. Setiap pohon yang kita tanam itu seolah-olah jadi mesin sedekah otomatis. Bayangin saat ada burung makan buahnya, atau orang berteduh di bawahnya, atau hewan lain dapat manfaat, pahalanya itu terus mengalir buat kita. Luar biasa kan? Aksi yang kita lakukan cuma sesaat, tapi dampaknya bisa abadi. Oke, pohonnya udah ditanam. Beres dong? Eits, tunggu dulu. Justru disinilah ujian yang sesungguhnya dimulai. Kita sekarang masuk ke tahap niti bakti, yaitu pengabdian lewat perawatan. Panduan ini benar-benar menggarisbawahi perbedaan krusial antara menanam dan merawat. Lihat deh, menanam itu kan sebuah momen, sebuah event, selesai dalam beberapa jam. Tapi merawat itu perjalanan panjang. Ini bukan lagi soal skill menanam, tapi soal konsistensi, soal kesetiaan pada komitmen yang udah kita buat. Dan pola pikir niti bakti ini diilustrasikan dengan sangat indah lewat hadis ini. Coba bayangin, bahkan pas kita wudhu di pinggir sungai yang airnya melimpah ruah, kita tetap dilarang boros. Prinsipnya apa? Beri secukupnya, sesuai kebutuhan. Inilah inti dari merawat. Perhatian yang terukur, bukan cinta yang membabi buta. Jadi, poin utamanya adalah proses merawat inilah yang menempa karakter kita. Setiap hari kita nyiram, ngecek ada hama atau enggak, mastiin dia dapat cukup sinar matahari, semua itu adalah latihan kesabaran dan dedikasi tanpa henti. Disinilah ketulusan kita benar-benar diuji. Nah, setelah perjalanan panjang merawat dengan penuh pengabdian di niti bakti, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Apa yang kita lakukan di luar, pelan-pelan meresap dan mengubah siapa kita di dalam. Inilah tahap puncaknya, niti sajati. Dari awal kita ngomongin soal menanam pohon kan, tapi setelah melewati semua proses ini, pertanyaannya jadi lebih dalam. Sebenarnya, yang tumbuh itu cuma pohonnya, atau jangan-jangan diri kita juga ikut tumbuh. Inilah dia, panen yang sesungguhnya. Buah dari semua jerih payah kita itu bukan cuma buah dari si pohon itu nanti, tapi karakter-karakter mulia ini yang tumbuh subur di dalam jiwa kita. Kesabaran, kepekaan, konsistensi, tanggung jawab, empati, semua itu adalah hasil dari proses merawat tadi. Tapi, penting banget untuk dicatat nih, sajati itu bukan berarti kita jadi manusia super, sempurna, tanpa cacat. Bukan itu. Sajati itu soal selaras, harmoni.
Ada keselarasan antara keyakinan kita, yaitu sebagai khalifah, penjaga bumi, dengan tindakan kita sehari-hari. Nah, di titik ini, nilai-nilai tadi bukan lagi sesuatu yang dipaksakan. Udah jadi nafas kita, udah jadi bagian alami dari diri kita. Dan pada akhirnya, seluruh perjalanan Pancaniti ini membawa kita pada satu kesadaran yang mendalam banget tentang jejak apa sih yang mau kita tinggalkan di dunia ini. Jadi ini dia pemikiran penutupnya. Setiap kepedulian yang kita berikan hari ini adalah investasi. Pohon yang kita rawat, suatu saat akan merawat generasi setelah kita dengan oksigennya, dengan keteduhannya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang kita tanam, tapi warisan karakter seperti apa yang sedang kita tumbuhkan, baik di bumi maupun di dalam diri kita sendiri.